Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai laporan praktik kerja lapangan Divisi Digital Marketing pada PT Urik Consulting. Nama saya adalah Riza Malia dari Bisnis Digital B angkatan 2021 dan di sini saya menyusun laporan praktik kerja lapangan di bawah bimbingan dari Ibu Terry. Begitu. Baik, di sini akan membahas mengenai latar belakang, kemudian prospek perusahaan, proses kerja, kendala, dan juga cara mengatasi kendala yang saya hadapi selama menjalani magang di PT Uri Consulting. Kemudian kita akan menyimpulkan seluruh bahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini ada informasi singkat pelaksanaan PKL. Di sini mencakup informasi tempat saya magang, kemudian tenggat waktu dan juga divisi yang saya ditugaskan. Begitu. Jadi saya menjalankan magang di PT Uri Consulting. Kemudian untuk waktunya saya mulai ketika di 15 Januari 2024 sampai dengan 15 Juni dan saya ditugaskan di divisi digital marketing. Baik, di sini ada latar belakang. Di dunia kerja hari ini sangat dinamis dan menantang. Lulusan perguruan tinggi dihadapkan pada situasi yang berbeda dibandingkan dengan ekspektasi mereka. Baik lulusan maupun perusahaan sering kecewa karena perbedaan antara harapan dan kenyataan ini. PT Uri Consulting adalah sebuah konsultan terkemuka. Menyadari hal ini dan membuat program praktik kerja lapangan atau PKL yang efektif untuk mengatasi perbedaan tersebut. Program PKL ini dirancang dengan hati-hati untuk memberikan manfaat yang terbaik bagi perusahaan dan mahasiswa. Di sini ada profil perusahaan dari PT Uri Consulting. PT Uri Consulting ini berdiri pada tahun 2003, tepatnya pada bulan Maret. Kemudian pertama kali memang didirikannya difokuskan pada bisnis konsultasi bisnis ya. Jadi jasa untuk konsultasi bisnis. Kemudian hingga saat ini sudah banyak sekali cabang bisnis yang di bawah PT Uri Consulting ini, misalnya seperti pengurusan visa, kemudian ada bisnis F&B juga, dan di PT Mulia Karunia Manggis ini berfokus pada bisnis skincare atau kecantikan. Kemudian ada sejarah perusahaan di sini 2003 didirikannya PT Euro Consulting, 2004 dibuat badan bisnis, badan hukum, maaf, kemudian 2007 didirikan Wuritur, yaitu bisnis yang memang berfokus di travel begitu. Kemudian 2012 ini juga Wuritur, 2014 mulai merambah ke bagian research, recording, dan bisnis real estate. Visi dan misi dari PT Uri Consulting adalah visinya PT Uri Consulting memiliki visi yakni menjadi perusahaan yang membuat para karyawannya merasa nyaman dan senang, juga menjadi kepercayaan bagi para pelanggan. Kemudian misinya yaitu PT Uri Consulting memberikan nilai tambahan kepada karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan untuk mengembangkan kemampuan para karyawan. Selain itu, PT Uri Consulting juga secara konsisten menjaga kepercayaan dan kredibilitasnya di mata pelanggan sebagai bentuk penjagaan nilai dan mutu dari PT Puri Consulting. Struktur organisasi di sini ada CEO dan kemudian di bawahnya ini ada Total Consulting. Total Consulting ini bergerak di bagian konsultasi bisnis, kemudian Corporation Visa ini bergerak di bagian jasa pengurusan visa bagi WNI yang ingin tinggal di luar atau WNA yang ingin masuk ke Indonesia. Kemudian ada rekrutmen dan properti ini masuk ke bagian pengadaan dari sumber daya manusia yang dibutuhkan ataupun properti yang dibutuhkan. Sampai saat ini ada beberapa bisnis yang sudah di bawah naungan PT Euro Consulting seperti PT Mulia Karunia Manggis yang fokusnya untuk mengimpor produk skincare bernama ID Plak Kosmetik, dan juga Muri Cafe bergerak di bagian F&B dan fokusnya itu untuk menjual makanan dan minuman khas Korea gitu. Di sini ada proses kerja di mana akan menjelaskan alur kerja yang saya lakukan selama ini menjadi internship atau magang di PT Uri Consulting. Jadi untuk informasi tambahan bahwa saya ini ditugaskan di PT Uri Consulting di divisi digital marketing, khususnya di desain grafis. Jadi tugas saya adalah seputar untuk desain feeds, kemudian desain bahan-bahan promosi, cetak maupun digital, campaign begitu, di campaign di berbagai sosial media ataupun e-commerce, dan juga campaign berupa cetak seperti banner, brosur, dan juga katalog begitu. Nah, di sini ada beberapa
tabel atau grafik yang bisa menjelaskan bagaimana alur kerja saya, yaitu pertama mencari konten, kemudian pembuatan konten, persetujuan mentor, dan juga memposting konten. Kita akan bahas selanjutnya. Nah, di sini pencarian konten adalah di mana saya mencari ide konten. Biasanya saya melihat feeds Instagram atau melihat feeds TikTok ataupun apapun yang memang lagi memang sedang tren gitu ya di kalangan anak muda terutama, tren-tren seperti apa, konten-konten seperti apa yang sedang tren dan sangat digemari oleh eh, remaja ataupun memang 20-an gitu ya, umur 20-an gitu. Ketika sudah selesai mencari konten, saya akan tuangkan idenya melalui copywriting juga. Jadi saya berusaha untuk membuat konten yang menarik secara visual dan juga secara copywriting gitu. Jadi tetap mendapatkan engagement dari para audiens, tidak hanya menarik secara visual saja. Di sini ada pembuatan desain. Nah, setelah selesai mencari ide dan setelah saya sudah tahu bagaimana tren yang sedang uh, memang sedang happening gitu ya di para kalangan anak muda ataupun 20-an begitu. Ketika saya sudah tahu dan sudah tahu mau membuat desain seperti apa, saya akan tuangkan ke desain, ke kanvas desain. Biasanya saya akan buat kerangka terlebih dahulu, kemudian saya selesaikan sampai desain tersebut selesai. Kemudian setelah selesai desainnya, saya akan membuat copywriting yang menarik kira-kira. Biasanya saya tidak membuat copywriting yang terlalu panjang, tapi singkat. Tapi saya ingin walaupun copywritingnya singkat, tetap menarik perhatian daripada audiens gitu. Kemudian persetujuan tayang konten. Ini membahas mengenai ketika saya sudah selesai mendesain, untuk feeds Instagram ataupun campaign digital, campaign cetak, saya akan ajukan kepada mentor apakah ada koreksi atau tidak. Jika tidak, maka saya akan langsung posting di sosial media. Atau kalau misal untuk yang cetak, saya akan ajukan untuk ke bagian cetak, gitu, proses cetak langsung. Di sini ada posting konten. Di posting konten ini sebenarnya membahas berkaitan seperti yang tadi ya, yang saya bilang sebelumnya, apabila sudah tidak ada koreksi, saya akan langsung posting ke Instagram, ke TikTok, atau ke sosial media, ataupun bahkan e-commerce lainnya. Apabila ada koreksi, saya akan koreksi kembali gitu. Apabila untuk bahan promosi cetak, tidak ada koreksi, jika tidak ada koreksi, maka saya akan langsung proses bagian cetak, begitu. Di sini ada kendala yang dihadapi selama saya menjalani praktik kerja lapangan di PT Wuri Consulting. Pertama, itu ada kurangnya pelatihan terhadap digital marketing. Jadi memang PT Wuri Consulting ini baru pertama kali mengenal adanya divisi digital marketing, karena sebelumnya sebelum saya menjalani PKL atau praktik kerja lapangan, tidak ada karyawan tetap yang memang tugasnya sebagai digital marketing begitu. Jadi sangat kurang, menurut saya sangat kurang penyuluhan, kemudian pengarahan dan juga pembelajaran mengenai digital marketing dari PT World Consulting sendiri. Begitu. Kemudian selanjutnya adanya kurangnya materi promotional produk. Ini menyangkut kepada materi promotional produk seperti yang cetak, banner atau lain sebagainya, dan juga materi promosi yang mendukung untuk campaign di sosial media. Karena di sosial media biasanya saya dan tim saya di digital marketing ini akan men-shoot produk dari Ediplo Kosmetik dari ulang, dan saya akan memposisikan produk tersebut agar di foto itu lebih menarik gitu. Tapi properti yang mendukung, kemudian alat-alat promosionalnya itu sangat-sangat minim sekali begitu. Kemudian kurangnya fasilitas untuk membuat konten. Ini juga berkaitan dengan poin sebelumnya, di mana karena memang PT World Consulting ini baru terjun kembali begitu ya di bagian promosi digital, jadi sangat-sangat kurang sekali untuk properti, kemudian ruang yang memang kondusif untuk melakukan syuting produk, kemudian konten dan live juga sebagainya begitu. Di sini ada solusi yang saya lakukan dalam menghadapi masalah tersebut.
Pertama, di bagian kurangnya pelatihan digital marketing, ini saya mengatasinya dengan mempelajari begitu ya, mempelajari sistematis dari Instagram, TikTok, dan juga e-commerce lainnya. Saya mempelajari bagaimana kebiasaan atau perilaku consumer dari ID Plug Kosmetik, konten seperti apa yang digemari, kemudian rata-rata demografinya sekitar umur berapa, kemudian mereka tinggal di mana, jenis kelaminnya apa, begitu. Dengan memahami data-data tersebut, sebetulnya membantu saya dalam mencari ide konten, begitu ya, ketika saya tahu bahwa ID Pro Kosmetik ini sebagian besar bahwa audiensnya ini adalah wanita umur 20-an, 20 sampai 25 dan domisili Jakarta. Maka saya bisa melihat begitu ya tren-tren yang memang sedang beredar gitu di sosial media, dan saya akan lihat kira-kira mana tren yang memang sesuai dengan demografi ini begitu. Nah, saya juga mempraktikkan teori yang saya pelajari di Feasibility of Business, yaitu teori per mata kuliah yang saya pelajari di semester 3. Di situ saya mempelajari bagaimana cara mengutilisasi begitu alat alat atau tools dari e-commerce untuk memahami perilaku dari konsumer. Kemudian untuk masalah kurangnya materi promotional produk, ini karena memang sangat minim sekali untuk properti, kemudian materi pendukung untuk promotional produk, untuk shooting produk, maka yang saya lakukan adalah menggunakan properti yang memang ada, yang sudah disediakan oleh kantor dari PT Uri Consulting, dan juga saya mengatasinya dengan sering untuk update atau memperbanyak update di sosial media, terutama di Instagram, karena Instagram ini sangat membaca sekali ya pergerakan dari suatu akun. Apabila suatu akun itu sering memposting, sering melakukan aktivitas, maka algoritma mereka akan membantu akun tersebut untuk menaikkan feeds mereka di page atau beranda orang lain begitu. Jadi untuk menaikkan engagement ke audiens yang baru, maka saya berusaha untuk memposting sedemikian sering gitu ya, sangat lumayan sering agar Instagram ini tetap mendetek bahwa akun ID Plug Kosmetik aktif. Kemudian untuk kurangnya fasilitas membuat konten, terutama untuk live ya, karena kami sering sekali melakukan live produk, tapi kami tidak memiliki ruangan yang memang mumpuni gitu untuk dan kondusif untuk melakukan live. Jadi banyak sekali ketika kami melakukan live, orang lalu karyawan lain ya di PT UD Consulting ini lalu lalang dan jadi kondisinya kurang kondusif. Untuk mengatasi hal ini, sebenarnya saya hanya menggunakan fasilitas yang memang ada dan juga ruangan yang memang sudah disediakan oleh PT Uri Consulting untuk melakukan live atau membuat syuting konten begitu. Dan saya berusaha semaksimal mungkin gitu, begitu untuk mengatasi kekurangan dari properti dan juga alat-alat yang saya miliki di PT Uri Consulting ini dengan membuat desain yang semenarik mungkin dan juga tetap melakukan live sesering mungkin, karena dengan melakukan live sesering mungkin juga algoritma dari e-commerce terutama Shopee ini akan membaca bahwa aktivitas akun kita, akun kami, akun ID Plug Kosmetik ini sering melakukan live di jam sekian, sehingga nanti akan dibantu untuk naik di beranda orang lain. Kemudian di sini ada kesenjangan teori, yaitu ada perbedaan teori yang saya pelajari di selama berkuliah 6 semester di bisnis digital dan juga apa yang saya lakukan gitu ya di perusahaan, terutama di PT Work Consulting sebagai divisi digital marketing. Divisi digital marketing ini saya seringkali ditugaskan begitu untuk mencari influencer untuk mempromosikan produk kita, dari yaitu Adi Plug Kosmetik, karena kita ingin membuat kesan bahwa produk kita ini ada di mana-mana, dipegang oleh banyak influencer begitu. Jadi kami sebisa mungkin mengontak banyak sekali influencer begitu untuk mempromosikan produk kita begitu. Kemudian apabila di universitas saya belum pernah menemui teori begitu yang memang fokus untuk mempelajari efek dari influencer terhadap suatu brand. Yang sudah saya pelajari adalah efek dari brand ambassador, tapi influencer ini beda karena kita bergerak di zaman yang memang 5.0 begitu ya. Semua orang itu bergantung pada sosial media dan influencer itu salah satu dari faktor yang sangat berperan penting di sosial media. Kesimpulannya,
Melalui praktik kerja lapangan ini, praktikan dapat belajar dan mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari di universitas mengenai bagaimana cara mengembangkan suatu produk, bagaimana membangun relasi dengan pelanggan, bagaimana menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen. Melalui program ini juga, praktikan mendapatkan keahlian untuk mengelola data melalui e-commerce dan editing dengan software seperti Canva dan Adobe Illustrator. Baik, ini beberapa dokumentasi yang saya ambil ketika saya melakukan PKL di PT Huri Consulting. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.